memberikan mengenai analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak. Jadi untuk poin pertama, metode analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Jadi untuk dari dalam yang pertama adalah membantu dalam mencapai tujuan. Yang kemudian ada strength atau kekuatan pembelajaran akan juga lebih menarik. Teknologi memungkinkan adanya variasi dan metode pembelajaran seperti visualisasi interaktif, kemudian simulasi dan video yang membuat materi lebih menarik, sehingga akan menjadikan peserta didik itu di dalam kelas tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Kemudian untuk kedua itu ada akses informasi tanpa batas, di mana teknologi memberikan akses kepada berbagai sumber belajar dan berbagai belahan dunia. Ini memperluas siswa dan guru serta mendukung pembelajaran yang berbasis riset. Kemudian untuk poin ketiga ada media yang digunakan. Terdapat berbagai media yang dapat digunakan, yaitu seperti Quizzes, Kasus, kemudian Google Classroom, Google Meet, Zoom dan lain-lain. Kemudian untuk poin kedua akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Selanjutnya ada faktor yang berjalan yang kedua, yaitu weakness, menghambat dalam mencapai tujuan. Weakness atau kelemahan yang pertama, ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Banyak sekolah yang tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang kuat atau perangkat yang memadai yang menghambat proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kemampuan teknis guru yang terbatas. Tidak semua guru memiliki keterampilan dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi secara efektif, sehingga pengintegrasian teknologi tidak optimal. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri. Jadi yang selanjutnya itu kalau tadi dari dalam, sekarang dari luar. Yang pertama itu ada membantu dalam mencapai tujuan. Untuk yang membantu dalam mencapai tujuan ini terdapat opportunities, yaitu peluang, yang mana yang pertama itu dukungan dari pemerintah, baik dari industri teknologi. Banyak inisiatif dari pemerintah dan perusahaan teknologi yang memberikan dukungan untuk integrasi teknologi dalam pendidikan, seperti pemberian perangkat gratis atau pelatihan teknologi. Yang kedua itu ada edukasi jarak jauh. Untuk edukasi jarak jauh ini, tren pembelajaran daring yang semakin diterima memungkinkan lebih banyak siswa, kemudian termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil untuk mendapatkan akses yang sama untuk setiap peserta didik yang lainnya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Siti. Yang baik selanjutnya yaitu yang T ya. Tadi sudah ada S, O, T, strength, weakness, opportunity, dan yang terakhir saya ada fit. Itu maaf salah ketik ya. Artinya threat atau ancaman. Ini juga sama ya, menghambat mencapai tujuan. Yang pertama yaitu ada kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau internet. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antar siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Ya dari sini kita bisa mengetahui bahwa memang banyak sekali ancaman-ancaman, terutama yang dari luar ya. Karena teknologi yang saat ini semakin pesat, hanya saja untuk kesamarataan itu masih perlu waktu. Kemudian ancaman selanjutnya yaitu ada perubahan kurikulum dan kesiapan sistem. Adanya tuntutan untuk menyesuaikan kurikulum dengan teknologi memerlukan waktu dan sumber daya yang besar yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh semua sekolah. Ya sama seperti tadi yang teknologi. Dengan bergantinya kurikulum yang termasuk sekarang ada kurikulum merdeka, tapi yang dirasakan itu bukan semua merasakan, semua sekolah itu merasakan kurikulum ini. Ya, hanya daerah-daerah yang memang
strategis, kemudian daerah-daerah yang memang dari segi teknologinya sudah mereka pahami, kemudian mereka kuasai seperti itu. Ya, untuk daerah-daerah yang tertinggal atau yang masih belum dapat dicangkup oleh teknologi, sepertinya sangat menjadi ancaman karena akan membuat ketertinggalan. Akhirnya yaitu harus disikapi bahwa ancaman dari luar pasti akan datang untuk kegiatan pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Selanjutnya disampaikan kesimpulan oleh Pak Kresna. Kembali ke saya akan menyimpulkan hasil dari kerjasama kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang sudah kami jabarkan. Yang pertama adalah dalam pembelajaran pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran itu dapat menawarkan berbagai kelebihan. Antaranya yaitu yang paling utama seperti meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses ke sumber daya yang lebih luas. Itu kelebihan dari pembelajaran teknologi atau teknologi dalam pembelajaran. Namun di sisi lain ada juga kelemahan yang bisa dibilang mutlak atau mungkin sesuatu yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri, yaitu pada keterbatasan infrastruktur dan keterampilan teknis guru atau pendidik yang perlu dikembangkan lagi. Karena walaupun kita mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, jika infrastrukturnya tidak memadai dan juga kemampuan dari pendidikannya belum memenuhi, itu akan sama saja, nanti akan tersendat pada akhirnya. Maka diperlukan peran pemerintah maupun dari pihak swasta yang harus berkolaborasi dan berkesinambungan untuk menyelesaikan masalah ini. Yaitu yang pertama dalam bidang persebaran jaringan internet Indonesia. Yang kedua adalah pemberdayaan atau peningkatan kualifikasi guru melalui workshop yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu dari kami. Jika kami dalam menyampaikan ada kurang lebih, maaf. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Dan ini slide terakhir ini adalah dari film atau video yang kami tonton. Kebetulan kami dapat bagian video pembelajaran dalam LMS atau dalam PPM atau pokoknya belajarnya platform belajar. Nah, sudah kami analisis video dari sana dan kami menemukan satu video yang dia sudah mencakup semuanya, semua aspek dari pembelajaran. Seperti itu. Kembali lagi ke dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan, kritik dan saran. Silakan. Baik, infrastruktur dan bantuan pemerintah ini tadi dalam artian itu bantuan yang seperti apa? Kepada pihak sekolah seperti memberikan laptop atau infocus atau lain sebagainya, ataukah kepada peserta didik yang memang mereka baru memiliki teknologi? Baik, mungkin kelompok 2 atau dari kelompok 4 mungkin tidak ada pertanyaan, silakan. Boleh masukkan, boleh kritik, silakan. Ya, ayo boleh. Saya akan mengajukan pertanyaan perwakilan dari kelompok 3 mengenai switch atau ancaman. Bagaimana yang Maria katakan tadi mengenai beberapa ancaman. Nah, bagaimana solusi kalian dalam
meneruskan semua siswa atau menaikkan semua siswa naik kelas, sehingga masih banyak siswa-siswa itu yang kognitifnya itu masih kurang. Nah, pertanyaan saya bagaimana kiranya solusi kalian untuk pemerintah pandangan ini ya? Pertanyaan saya ini. Baik, Horas. Saya lagi lah. Horas. Ada kelompok? Ada kelompok? Baik, kami sudah selesai diskusikan 3 pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Kami akan mencoba jawab. Yang pertama akan dijawab oleh Mbak. Yang pertama dijawab oleh Mbak Awit. Tadi pertanyaannya Mbak Ervina itu intinya bantuannya lebih ke peserta didik atau ke sekolahnya kan? Nah kalau misalnya menurut kami hasil diskusi kami tadi, bantuannya itu lebih ke sekolah dan peserta didiknya. Kalau untuk sekolah itu seperti yang Mbak sebutkan tadi ada Infocus, kemudian mungkin komputer. Nah kemudian kalau untuk bantuan peserta didiknya itu sendiri, bantuan kuota seperti yang waktu zaman kita COVID itu. Itu saja. Baik, terima kasih Prof. Baik, mungkin saya akan menambah sedikit jawaban dari Mbak Iwit. Yang pertama dari ada 2 bantuan yang harus diberikan pemerintah. Yang pertama dari pada sekolah. Kepada sekolah ini bentuknya fisik dan non fisik. Yang pertama kalau fisik itu bisa berupa komputer, Infocus, maupun jaringan internet yang memadai atau mungkin tower internet yang memadai. Kemudian yang non fisik itu adalah peningkatan SDM atau mengajarkan guru-guru cara mengoperasikan Infocus, laptop, dan juga internet dengan baik. Yang kedua kepada peserta didik. Kepada peserta didik tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Vivi tadi, yang pertama adalah memberikan kuota internet gratis kepada peserta didik. Yang pertama itu. Yang kedua adalah sama, yaitu memberikan mungkin ya jika pemerintah berkehendak, pemerintah dapat memberikan aplikasi-aplikasi yang harusnya berbayar dibuat tidak berbayar kepada peserta didik, karena ini juga akan memudahkan atau menambah kemudahan peserta didik dalam belajar. Terima kasih Mas Nesma. Ya. Yang kedua akan dijawab oleh Pak Musiko. Silahkan menjawab. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Bu Indi ya. Pertanyaan itu bagaimana sih solusi mengatasi ancaman yang sudah disebutkan tadi? Di sini ada 2 ancaman. Yang pertama kesenjangan digital, yang kedua perubahan kurikulum. Dan yang pertama ini kan berkaitan dengan siswa. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau internet. Nah, kalau menurut kelompok kami solusinya yaitu yang pertama tadi kita dari pemerintah seharusnya mengadakan pelatihan pengembangan SDM yang tadi disampaikan Bang Ruslan juga mengenai pelatihan teknologinya, itu penyampaian maksudnya maksudnya ini, jadi si pendidik atau pengajar itu dilatih untuk meningkatkan kemampuan di teknologinya, misalnya dari segi teknologi
dari medianya maksudnya, kemudian dari aplikasi-aplikasi yang memang cocok untuk digunakan ketika kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, setelah pendidik itu memahami kemudian menguasai, pendidik bisa tuh menyampaikan ke peserta didik dan akhirnya nanti akan tercapainya lah sedikit demi sedikit ya. Kalau langsung kan tidak mungkin sepertinya. Kemudian dari perubahan kurikulum sebenarnya berkesinambungan ya, dari situ kasih pelatihan yang seperti saat ini juga ya. Oh iya, simbol yang benar ini Mbak, seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, bisa ditambahkan dengan Pak Kresna. Bisa dipahami? Oke, baik. Yang ketiga akan saya jawab sendiri. Walaupun pertanyaannya mungkin agak keluar konteks sedikit ya, Mbak. Yaitu bagaimana solusi anak yang naik padahal tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan kemampuannya yang ini ada pada kurikulum merdeka sekarang, Mbak. Jadi ini Mbak, dari kelompok kami menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kontradiktif yang harus mungkin kita maklumi untuk saat ini, karena jika ada anak yang tidak naik kelas itu secara norma kemanusiaan itu tidak manusiawi. Kalau ada anak yang naik kelas secara norma kemanusiaan, kita mau ngomongnya HAM. Tapi kalau misalkan kita ngomong secara intelektual atau dari kemampuan dan juga kedepannya jangka panjang manusia itu sendiri, ini kelompok kami tidak setuju jika ada anak yang memiliki kemampuan masih di bawah standar namun dinaikkan kelas, karena itu akan pertama mempengaruhi kelompok rombel yang dia masuki di jenjang berikutnya. Kemudian yang kedua, itu juga akan menambah beban guru yang sudah banyak bebannya padahal. Yang ketiga, itu nanti akan sangat berpengaruh di masa depan, di masa yang akan datang. Karena jika ada anak yang di bawah kemampuan, misalkan dia SMP belum bisa membaca, nanti dia baru bisa membaca di SMA, atau di SMP itu dia baru bisa membaca, dan di SMA dia baru bisa memahami, maka dia akan tertinggal. Yang ditakutkan adalah jika anak ini dia tidak mau belajar dan nantinya dia lulus sekolah dan mungkin terjun di dunia kerja, itu sangat berbahaya dan berisiko bagi orang lain. Gitu. Jadi menurut saya, menurut kami hal itu dari segi kemanusiaan itu manusiawi, malah manusiawi, tapi dari segi keilmuan itu sangat tidak relevan karena akan menimbulkan dampak berantai berkepanjangan yang akan terjadi di kemudian hari. Dan mungkin kita tidak akan sampai, jika terus lanjut mungkin kita tidak akan sampai ke Indonesia Emas tahun 2025. Itu apa kami? Mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh? Terima kasih atas jawabannya. Jadi yang saya tanyakan tadi, bagaimana solusinya untuk pemerintah? Apakah ada perubahan untuk kurikulum merdeka ini atau bagaimana? Siap. Baik. Kalau dari pemerintah ya? Iya. Baik. Kalau dari pemerintah, sejauh ini pemerintah belum memberikan solusi yang jelas. Mungkin dengan debat ini nanti akan muncul solusi yang lebih baik. Tapi mungkin dari kelompok kami bisa memberikan sedikit solusi untuk pemerintah jika dihadapi. Mungkin pemerintah wajib mengganti kurikulum merdeka ini. Saya tidak menghilangkan, tapi mengganti bagian-bagian dalamnya. Ada bagian-bagian yang menurut kami relevan, itu wajib diganti. Salah satunya tadi adalah dari siswa yang tidak memiliki kemampuan atau bukan tidak memiliki, belum berkemampuan sesuai standar, itu tetap dinaikkan. Nah itu jika bisa, mungkin dari kami itu mengusulkan
dia diberikan pelajaran tambahan selama mungkin 2 bulan atau 3 bulan setelah dia dinyatakan tidak naik kelas. Dan jika dalam waktu itu dia bisa memberikan kemampuan dia sesuai dengan standar yang ada, dia baru dimasukkan ke rombel yang ada. Gitu. Itu dari kelompok kami. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih Mas. Itu saya puas. Ya, oke. Kelompok lain mungkin dan saran baik, itu dari kelompok kami. Jika dalam kami menyampaikan banyak kurang, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.